gelap ya? Itu terang. Udah. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan. Sesuatu saat kenyataan di depanku mengecewakan berat. Memandangmu pada mengubah segala sesuatu. Doa rahmatnya bila didoakan. Tahu sih itu kan. Itunya kali bulat. Bluetoothnya. Bluetoothnya mati mulu, Bluetoothmu coba. Mati mulu mah Bluetoothnya. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa Kalian. Coba nggak apa dah. kenyataan di depanku mengecewakan. Nyabut aja lah. Cabut. Emang penyabut aja dah nih. Ada kan. Itu tadi. Coba masuk. Ya. Coba masuk. Yang matiin tuh mang Bluetoothnya mang. Nah, matiin Bluetoothnya. Dari Bapa di surga, tak pernah ku rasakan sepi. Panjangkan
sama dari Bapa di surga. Damai yang padaku tak diberikan dunia ini, damai dari Tuhan yang telah kuatkan kelimpahan anugerah damai dan sembah di surga. Panjang jalan tak pernah akan sepi, panjang jalan tak pernah ku merasa bimbang, panjang jalan dia berikan anugerah damai dan panjang jalan tak pernah ku rasa sepi, panjang jalan tak pernah panjang jalan dia berikan anugerah damai dan sama dari Bapa di surga. Dari Bapa di surga, damai dari Bapa di surga. Mungkin mah. Itu mah berisik. Baik, selamat malam. Kita akan segera mulai baktian doa kita. Saya ucapkan selamat bergabung yang bisa bergabung secara online ataupun yang akan menyaksikannya pada jam-jam yang lain. Kita akan mulai baktian doa kita dari Gereja Baptis Independen Indonesia, Salom 3, Karangtengah. Kita akan memuji Tuhan dari buku nyanyian kita. Nah, kita buka lagu nomor 4. Lagu nomor 4. Ya. Nomor 4, Allah Bapa kami puja. Nomor 4 dari nyanyian pujian kita, Allah Bapa kami puja. Allah Bapa kami puja. Ya, 1, 2, 3. Allah Bapa kami puja dan muliakan nama-Mu. Dalam Kristus firman Allah kami anak-anak-Mu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Allah Bapa kami puja dalam pujian merdu. Putra Allah kami puja, anak domba yang megah. Korban yang teramat mulia telah memberi sejahtera. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota.
Rohul Kudus kami puja, Roh penghibur yang mesra, Roh penolong yang setia diutus dari surga. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Rohul Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Bapa, Putra, Rohul Kudus, Tritunggal kami sembah. Karena berkat dalam Kristus, pujian kami riang. Tuhan Allah kami puja, sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kami puja, sampai selama-lamanya. Baik, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh kembali tangkat hadirat Tuhan, pimpin dan berkati kami dari awal sampai akhirnya, yang kami pilih kami muliakan. Berkati saudara kami juga yang ada di tempat mereka masing-masing, yang bisa mengikutinya, biarlah berkat Tuhan berlimpah pada mereka, juga saudara kami yang akan kita pada jam-jam yang lain, biarlah berkat Tuhan juga berlimpah pada mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan bersama kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan dari nomor 23. Ya, 23. Pujilah Yesus yang mulia, nomor 23. Pujilah Yesus yang mulia. Ya, 1, 2, 3. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya, berkuasa namanya. Sujudlah hai malak surga, nobatkan Yesus, Yesus Raja, nobatkan Rajamu. Hai bangsa kudus miliknya, tebusan darahnya, tebusan darahnya. Anugerah Allah, pujilah, nobatkan Yesus, Yesus Raja, nobatkan Rajamu. Segala bangsa di dunia, setiap makhluknya, gemakan puji kuasanya, nobatkan Yesus, Yesus Raja, nobatkan Rajamu. Dengan umatnya di surga, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Padukan syukur padanya, nobatkan Yesus, Yesus Raja, nobatkan Rajamu. Amin. Ya. Baik, kita akan mulai dengan firman Tuhan. Kita buka dari Kejadian. Kejadian pasal 26. Ayat 34 dan 35. Kemudian kita sambung Kejadian pasal 27
ayat 46 sampai 28 ayat yang kelima ya. Nah, agak banyak dikit ya. Kejadian pasal 26 ayat 34 dan 35 dulu ya. Kejadian 26 ayat 34 dan 35. Saya bacakan. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Biri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Nah, kemudian pasal 27 ayat 46 sampai pasal 28 ayat yang kelima. Di pasal 27 ayat 46 sampai pasal 28 ayat yang kelima. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu, serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Nah, saudara Tuhan Yesus, malam hari ini kita membahas mengenai Esau ya, saudara kembarnya Yakub ya. Saudara kembar Yakub itu Esau. Jadi Ishak anak dari Abraham ya. Abraham punya anak itu dua dari istri yang berbeda ya. Yang pertama dia istrinya Ribka. Istrinya Sarah ya. Yang pertama istrinya Sarah itu mandul. Nah, kemudian di tengah perjalanan hidupnya Abraham mendapatkan istri dari Mesir ya, Hagar. Kemudian Hagar dia memiliki anak dari Abraham, ya, diberi namalah Ismail ya. Tetapi Ribka lagi kok. Sarah juga dijanjikan memiliki anak, dan janji Tuhan kepada Abraham itu akan diturunkan bukan kepada Ismail tapi kepada Ishak ya. Janji apa? Ya janji berkat itu ya, yang banyak itu. Pertama, Abraham akan menjadi bangsa yang besar ya. Turunannya akan sangat banyak. Dia akan diberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan kepada Abraham semua bangsa akan mendapat berkat. Itu ya. Jadi itulah janji Tuhan kepada Abraham. Kemudian Tuhan menurunkannya bukan kepada Ismail tapi kepada Ishak yang belum dilahirkan oleh Sarah. Akhirnya Ishak lahir. Nah, Ishak lahir. Kemudian janji itu turun kepada Ishak ya, setelah Ishak mendapatkan istri Ribkah ya, yang juga diambil dari saudaranya ya. Abraham menyuruh pembantu itu suruh mencari Ribka itu dari kampung halamannya ya, di Ur Kasdim dapatlah Ribka.
Nah, kemudian Ishak memiliki anak dua ya, kembar, yaitu Esau dan Yakub. Nah, itu keduanya berbeda walaupun kembar ya, mukanya sama tapi beda hobinya. Kalau Esau hobinya berburu, tetapi Yakub senangnya jadi tukang masak ya kan di rumah itu ya. Kalau sekarang ada lomba apa tuh Bang di itu Bang? Di CTI lomba masak kayak master chef itu ya. Nah, dia jadi mau jadi master chef kalau Yakub ya. Tetapi dalam perjalanannya di sini kita baca tadi apa namanya Kejadian 26 itu ayat 34 ya. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Tuh. Langsung dua ya. Esau ngambil istri langsung dua ya, tetapi dari orang Het. Nah, salah emang? Ya nggak salah lah, orang ngambil istri mana aja boleh, tetapi rupanya di situ nggak disukai oleh kedua orang tuanya. Dikatakan kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Rupanya tindakan Esau mengambil istri dari orang Het. Nah, orang Het itu orang siapa? Yaitu orang yang ada di tanah Kanaan ya. Jadi tanah Kanaan itu sebelum Abraham datang itu udah ada penduduknya ya, orang Kanaan. Ada orang Het, orang Yebus, orang Amori ya, orang Filistin dan macam-macam. Itu banyak ya. Jadi banyak itu di sana. Nah, mereka si Esau mengambil istri orang Het langsung dua ya, istrinya langsung dua itu ya. Kalau dia punya lama mah istrinya banyak itu biasa ya, langsung dua itu dari orang Het. Nah, kenapa Ishak dan Ribka dikatakan pedih hatinya? Karena Esau mengambil istri dari orang Het. Nah, ini bukan berarti nggak boleh ya, boleh, tetapi membuat pedih dari Ishak dan Ribka itu karena orang Het itu digolongkan ya oleh mereka itu berbeda dari segi kepercayaannya ya. Abraham menurunkan iman itu kepada Ishak adalah percaya kepada Yehova, kepada Yahweh ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi di luar mereka itu percayanya kepada dewa-dewa yang lain. Jadi bukan karena si perempuan Het itu jelek ya, enggak. Mereka bukan kecewa dari segi jasmaninya, tetapi Ishak, Ribka kecewa dari segi rohaninya. Kenapa? Karena ketika Esau sudah mengambil istri dari perempuan Het itu, pasti itu ya, udah pasti Esau akan jauh dari Tuhan. Apa yang diimani oleh Ishak dan Ribka tidak akan dipegang oleh Esau, itu udah pasti karena pengaruh dari istrinya. Kenapa? Karena sangat besar pengaruh iman itu pada zaman itu ya. Jadi masing-masing orang itu memilih dia menyembah kepada siapa. Ishak udah ikut oleh bapaknya Abraham menyembah kepada Tuhan ya, kepada Yahweh yang Abraham ikuti sampai Abraham meninggal. Nah, Ishak juga menyembah kepada Tuhan ya. Nah, tetapi Esau sepertinya membangkang ini ya dengan cara mengambil istri orang. Pasti Ishak sama Ribka udah bilangin jangan. Nah, tetapi memang Esau memang seperti juga Kain ya. Kenapa Kain tidak mau mempersembahkan kambing domba? Abel itu karena memang udah membangkang, ada sifat membangkang ya, nggak mau percaya kepada Tuhan. Itu juga Esau ya. Kenapa? Karena membuat kepedihan hati dari Ishak dan Ribka ya. Nah, tetapi karena Ishak senang sama Esau, ya udah itu seperti ya disimpan aja ya. Karena dari pasal 27 ternyata ketika Ishak sudah tua ya, dia malah ingin memberkati Esau. Artinya berkat yang Abraham turun kepada Ishak, Ishak pun ingin memberkati Esau. Semata-mata itu karena subjektif maksudnya ya. Apa? Karena memang
Ishak suka sama Esau. Kalau kita lihat sejarahnya tuh Ribka senang sama Yakub ya, dia suka sama senang sama Yakub anaknya, tapi Ishak sukanya sama Esau. Kenapa? Karena Esau suka berburu ya, suka berburu dapat itu bapaknya suka dimasakin ya. Nah, ketika Ishak sudah menjadi tua, dia ingin berkat itu diturunkan kepada anaknya dan dia memilih Esau ya, karena Esau yang paling tua ya, karena keluar duluan itu. Nah, sehingga siapa? Esau pergi ya. Kalau tadi pasal 27 itu Esau pergi untuk berburu ya, untuk kasih makan nanti sama Ishak ya, bapaknya hasil buruannya. Tetapi rupanya didengar oleh Ribka. Nah, Ribka dengar, Ribka suruh Yakub, nah Kub sana Kub cari siap-siap ya, nanti mamanya yang masakin, kamu pura-pura jadi Esau ya. Ketika dimasakin sama mamanya ya, kita Yakub masuk gitu ya, ngaku sebagai Esau. Ishak suruh, karena matanya sudah rabun Ishak itu, Yakub disuruh masuk, suaranya suara Yakub tapi badannya badan Esau ya, karena diraba-raba pakai Yakub pakai bulu ya, karena tangan Yakub itu halus ya, tangan Esau itu berbulu itu. Nah, akhirnya ketika dimakan, wah enak ya, Yakub diberkati lah itu ya, Yakub diberkatin segala macam begini begitu. Nah, selesai Yakub keluar, nah nggak lama Esau pulang bawa buruannya dan dia masuk, Pak ini makanannya udah salah. Tadi berarti Yakub tuh yang masuk, dia kagak tahu. Jadi gimana nih Pak? Ya berkatnya udah nggak ada, udah jatuh sama Yakub. Lah nangis lah itu ya, si Esau ngeraung-ngeraung ya. Emang nggak ada lagi Pak berdoa berkat? Nggak ada juga yang ini, yang kurang enak katanya itu ya doanya. Ada Esau menaruh dendam pada Yakub dan merencanakan untuk membunuh Yakub. Nah, karena sebentar lagi Ishak akan meninggal udah tua. Nah, itu didengar oleh Ishak dan oleh Yakub ya. Sehingga kita lihat di sini tadi ayat yang pasal 27 ya. Itu selesailah itu ya. Udah ketahuan semua rencana Esau, kemudian Ribka sama Ishak merencanakan, katakan di sini ya. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemuh hidup ya, pasal 27 ayat 46. Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemuh hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Nah itu ya, Ribka sendiri udah nggak betah ya hidup sama menantunya itu yang dua itu ya. Kita nggak tahu apakah memang menantunya susah dibilangin ya kan, karena memang pasti beda penyembahannya. Ribka dan Ishak menyembah kepada Yahweh, kepada Tuhan ya, Yehova. Tapi pasti orang itu nggak ikut ya. Mereka pasti ikut sama keluarganya orang Kanaan ya, menyembah kepada dewanya mereka. Sehingga susah ya membuat Ribka mengatakan udah jemuh ya, artinya nggak cocok lah itu menantu sama mertuanya ya kan. Nah, jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Jadi, kalaupun Yakub ya, anak kesayangan Ribka ini juga mengambil perempuan Het itu atau negeri inilah, ada suku Yebus ya, ada suku Amor dan macam-macam itu. Kalau Yakub begitu juga, mendingan gua matilah kata gitu ya, kata Ribka ya, ngapain hidup? Kenapa? Karena memang apa yang direncanakan mereka menyembah kepada Tuhan itu pasti akan gagal ya, seperti juga yang udah dicontoh sama Esau ya, jadi gagal. Nah sayangnya memang Ishak harusnya tahu Esau udah mengambil istri dari orang Kanaan, kenapa dia kekeh ya mau juga diturunkan kepada Esau itu berkatnya, tapi memang rencana Tuhan tidak akan pernah gagal ya. Tuhan punya cara sendiri ya untuk programnya, rencananya ya, itu akan terus berjalan walaupun iblis berusaha untuk mengagalkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji memberkati Abraham, Ishak dan juga ke Yakub, bukan ke Esau ya. Nah, akhirnya Ishak itu sadar bahwa memang berkat itu harus jatuh kepada Yakub bukan kepada Esau, walaupun keinginan Ishak adalah kepada Esau. Tapi faktanya berkat itu jatuh kepada Yakub. Kenapa? Melihat dari kehidupan Esau yang juga kurang
bagus ya. Dengan langkah dia mengambil istri dari orang Het itu merupakan tanda ya bahwa Esau tidak mau menyembah kepada Yehova atau kepada Tuhan. Nah, kemudian Ishak ya pasal 28 ayat 1 dikatakan situ, kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia. Nah, jadi sekarang langsung dengan sadar Ishak memberkati Yakub ya. Dia memberkati ya, dia memesan serta memesan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan itu ya. Jadi pesan Ishak jelas sekarang pada Yakub, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Kenapa? Itu tadi. Kenapa? Karena perempuan Kanaan tidak menyembah kepada Tuhan ya, kepada Yehova. Dan itu tidak boleh menjadi istri kamu ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Esau. Jadi jangan mengambil perempuan jadi istrimu dari perempuan Kanaan itu ya. Lah kalau gitu dari mana? Ya, kasih jalan. Jadi kalau ada larangan, kasih dong jalan keluar. Dan kasih jalan keluarnya yaitu bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu itu ya. Jadi kakeknya dari Yakub ya, ayah ibumu. Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Nah, itu jadi Yakub disuruh pergi ke padang Aram itu ya, yang dekat-dekat sana lah itu, dekat Uskadim itu, dan ke rumah kakeknya itu ya, ke rumah kakeknya Betuel. Kemudian ngapain? Nah, itu cari istri dari kakak Ribka ya, si Laban. Loh, saudara dong. Ya memang zaman itu boleh ya. Zaman itu boleh ya mengambil istri atau suami dari saudara ya. Kenapa? Karena memang itu diizinkan zaman itu ya. Kenapa? Satu ya, kalau mengambil istri dari saudara itu berarti penyembahannya akan mudah, gampang menyembah kepada Tuhan ya, karena mereka tahu bahwa Yakub itu menyembah kepada Tuhan. Nah, pasti nanti istrinya juga akan ikut sama Yakub itu menyembah kepada Tuhan. Tapi kalau Yakub mengambil istri tadi dari perempuan Kanaan ya, itu pasti Yakub tidak akan bisa membawa istrinya itu menyembah kepada Tuhan. Nah, karena pengaruh dari bangsa Kanaan itu sangat kuat ya. Nah, jadi itu. Nah, baru ayat 3, 4 ya dan 5 itu adalah berkat ya yang diulangi kepada Yakub ya. Moga-moga itu ya Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi bangsa yang banyak sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ya. Nah, itu jadi itu berkat-berkat yang diberikan kepada Abraham juga turun kepada Ishak, sekarang turun kepada Yakub. Jelas itu ya. Walaupun hatinya Ishak ingin jatuh kepada Esau, tapi faktanya Tuhan menuntun itu tetap jatuh kepada Yakub. Kenapa? Karena memang Esau tidak berkenan kepada Tuhan ya. Jadi dia sudah salah. Kenapa? Mengambil istri dari perempuan Kanaan. Itu menunjukkan pembangkangan dari Esau ya, yang tidak mau menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Karena pasti dengan dia mengambil istri kepada orang Het itu pasti penyembahannya bukan kepada Tuhan ya. Nah, sehingga Ishak sadar bahwa memang itu jatuh kepada Yakub dan Yakub menerima itu utuh ya, berkat itu. Dan pesannya adalah cari istri harus yang, kalau sekarang yang seiman maksudnya ya, artinya dari mana? Yaitu kalau nggak boleh dari perempuan Kanaan, Ishak suruh pergi ke saudaranya, dari saudara ibunya, saudara Ribka itu ya, kakeknya Betuel, dan ambil salah seorang istri ya dari anak-anak Laban, dari anak-anak kakaknya Ribka. Semata-mata itu bukan ya karena mereka mau supaya tetap satu ya, satu keluarga itu, bukan, tapi karena yang lebih penting adalah supaya penyembahan Yakub tidak berubah ya, dari dia menyembah kepada Tuhan yang benar dan tetap menyembah kepada Tuhan yang benar ya.
Kenapa? Dengan mencari istri yang benar, itu yang seiman maksudnya. Kenapa? Karena kalau dari anak dari kakaknya itu akan mudah sekali ya. Istrinya itu akan ikut menyembah kepada apa yang disembah oleh Yakub ya, menyembah kepada Tuhan. Nah itulah contoh ya yang kita bisa lihat dari Perjanjian Lama, bagaimana caranya ya menghindari kita jauh dari Tuhan ya. Harus sejak dini itu harus memang mempersiapkan keluarga itu yang sama-sama menyembah kepada Tuhan ya. Bukan yang paling penting ya, karena ya paling mudah ya, paling gampang lah, yang seiman sedikit lah atau segala macam ya. Yang penting harus tetap contoh seperti apa yang dilakukan oleh Yakub ini ya, yang diinginkan oleh Ribka dan Ishak itu adalah yang seiman ya, nggak boleh sembarangan mencari pasangan itu, jadi harus yang seiman. Kenapa? Karena nanti di selanjutnya ya, ujung-ujungnya itu pasti tidak menyenangkan. Seperti Ribka mengeluh ya, kalau sampai Yakub juga mencari istri dari perempuan Kanaan, lebih baik dia mati katanya. Artinya apa? Rupanya pengalaman bersama-sama dengan menantu yang gak seiman itu ya, itu pasti menyakitkan. Sampai Ribka maunya mati kalau terus-terusan hidup sama mereka. Artinya berarti Ribka itu banyak mengalami hal yang kurang menyenangkan ya dari menantunya, yaitu istri-istri dari si Esau itu ya. Ya, itulah yang dikeluhkan oleh Ribka orang tuanya ya. Dan itu sebagai tanda ya, sebagai sinyal bahwa ketika berpasangan dengan yang enggak seiman, sinyalnya itu akan kelihatan ya, bahwa tidak akan menyenangkan. Susah diajak untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, di sini Esau sudah mengambil langkah yang salah sehingga dia juga kehilangan berkat, dan Yakub menuruti ya, mengambil langkah yang benar. Tuhan memimpin dan akhirnya berkat itu jatuh kepada Yakub ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yakub itu berkenan kepada Tuhan. Dia nurut apa yang orang tuanya sarankan ya, dan Yakub itu diberkati Tuhan. Dia menjadi bangsa yang besar ya, menjadi tentara Allah, yaitu Yakub namanya diganti menjadi Israel nanti ya. Nah, jadi itulah memang terkenal dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang benar ya. Tuhan menjaga itu dengan sangat luar biasa ya, sehingga walaupun iblis ingin merusak ya kan, ingin iblis membuat apa janji Tuhan itu gagal, tapi Tuhan nggak bisa gagal ya, dia tetap menjaga itu dengan baik. Yang kedua itu hati-hati, kalau cari pasangan harus yang seiman ya. Kalau nggak seiman itu akan menyakiti ya, menyakiti perasaan orang tua juga ya, dan terutama menyakiti Tuhan. Kenapa? Karena kalau nggak seiman pasti penyembahannya akan berbeda ya. Itu aja firman Tuhan. Kita akan sebelum bersyafat, tapi sebelum itu kita akan kembali memuji Tuhan. Kita buka lagu kita dari nomor apa ya? Nomor 8 coba. Iya. Nomor 11 ya. Nomor 11, sembahlah Allah yang maha besar. Nomor 11, sembahlah Allah yang maha besar. 1, 2, 3. Sembahlah Allah yang maha besar. Ucapkan syukur dengan bergema. Benteng dan penolong yang maha esa, bertakhta di surga dengan megahnya. Masyurkanlah kodrat dan rahmatnya, bersalutkan terang di cakrawala. Amarahnya nyata di gempa hebat,
petir guntur angin topan yang dahsyat. Rahmat-Mu ya Allah tak tersukat, perlindungan-Mu selalu dekat. Memancar di langit gunung dan lembah, sehingga manusia penuh bahagia. Tuhanlah Khalik dan Bapa kami, janji-Mu teguh tak Kau ingkari. Kasih-Mu melimpah setiap saat, Kau benteng penolong dan juru selamat. Amin. Ya. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Nanti berdoanya masing-masing di rumah ya, tidak akan ditayangkan secara live. Doa untuk bangsa negara kita ya, agar Tuhan semakin memberkati, tetap aman, terutama untuk mengatasi masalah virus corona ya, karena PPKM pun diperpanjang lagi nih sampai tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya, itu ya. 8 ke 9 lah itu ya. Nah, kita doakan supaya segera berakhirlah ini ya, virus corona ini ya, yang sembuh semakin banyak ya, yang positif semakin sedikit ya kan, dan vaksin semakin banyak orang yang sudah mendapatkannya ya, sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan ya untuk ya melonggarkan itu ya, sehingga kita bisa kembali seperti hidup seperti sedia kala. Nah, kemudian kita berdoa ya untuk saudara kita yang saat ini mungkin ada yang masih kurang sehat ya. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang kesehatannya ya. Juga kalau ada yang kelamaan PPKM yang mungkin ada pekerjaan jadi hilang ya, sehingga pemasukannya berkurang, itu akan supaya berkat Tuhan juga berlimpah pada mereka ya. Kita doakan perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja, biarlah juga tetap dalam berkat Tuhan ya. Dengan perusahaan itu tetap berjalan, nah kita juga akan berkatnya juga dapat dari situ, dari mereka ya. Walaupun dalam masa seperti ini, biarlah perusahaan yang tepat kita bekerja itu diberkati Tuhan. Dan kalau ada yang kehilangan pekerjaan, biarlah Tuhan juga memberikan pekerjaan yang baru ya kepada kita semua ya. Nah, kemudian kita berdoa juga tempat yang kita pakai untuk berbakti ya kan, biarlah tetap dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan mengutus ada yang membeli, biar Tuhan juga sudah mempersiapkan ya tempat yang baru yang bisa kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian kita doakan juga ya saudara kita jemaat yang selama ini juga ikut kebaktian secara online, yang nggak bisa ikut ya, kita doakan supaya mereka juga tetap dimana dikuatkan Tuhan ya, karena secara online itu kita lihat pemirsanya juga tidak terlalu signifikan ya kan. Beda dengan kalau kita offline. Terdoakan yang mereka nggak bisa ikut, biarlah mereka juga dalam berkat lindungan Tuhan. Kita doakan ya kapan kita bisa bahkan offline lagi, biarlah kita serahkan semua kepada Tuhan. Nah, itu aja yang saya ingat ya. Silakan tambahkan di tempat masing-masing ya pokok doanya ya. Habis ini jangan nggak berdoa ya, tetap harus berdoa walaupun tadi secara live ditayangkan. Untuk pengumuman biar nanti Pendeta Guntur akan menyampaikannya pada hari Sabtu, apakah kita tetap online atau kita sudah boleh offline ya. Kemudian juga pelayanan di Shalom 2 Keduren ya, mereka sudah mulai offline minggu lalu ya, walaupun yang datang belum begitu banyak ya, biarlah ketika sudah dimulai itu akan terus berjalan ya. Kedoakan supaya maksudnya pun diberkati Tuhan ya. Mungkin kita nggak boleh terlena ya karena online terus ya. Nah, kita juga mesti berusaha secara offline juga. Itu aja yang saya ingat. Selamat berdoa. Selamat malam. Tuhan memberkati.